Selamat malam pemirsa di rumah dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Dan senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Dari Impossible jadi Impossible. Saat ini bully adalah fenomena yang sering sekali terjadi, baik di sekolah, di tempat kerja, bahkan di rumah. Entah dilakukan oleh yang anak-anak, remaja, bahkan juga yang dewasa. Mulainya terkadang dari bercanda untuk membina keakraban, tapi tidak sedikit yang berakhir di meja persidangan. Ada juga yang cuma membincang hal-hal menarik, tapi faktanya bisa sampai pada kekerasan fisik. Fenomena ini sudah kerap Anda ketahui, tapi apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu ada tindakan pembulian? Atau jangan-jangan justru Anda bahkan keluarga Anda sendiri yang menjadi korban. Dan semua ini sangat mungkin untuk terjadi. Lantas sikap seperti apa yang harus dimiliki saat dibully? Ya, tema kita malam ini tegar dibully. Dan untuk mengupas tema malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak James Gui dan juga Pak Deddy Susanto. Langsung aja ke Pak James. Tegar dibully. Jadi kalau dibully harus tegar ya Pak? Ngomong sih gampang ya, prakteknya Siti tidak gampang gitu ya. Coba kalau kita jadi korban bullying, apakah bisa tegar ya? Kalau sekali dua kali masih bisa tegar, tapi kalau bertahun-tahun apakah semudah itu ya? Satu, korban, orang yang dibully. Jika Anda sedang dibully, bagaimana jalan keluarnya? Malam ini Anda akan dapat jawabannya. Kalau Anda adalah pelakunya, orang yang membuli, bagaimana malam ini mudah-mudahan jadi satu reminder untuk Anda, bahkan jadi satu teguran buat Anda to stop doing it. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dibully, tidak membuli, tetapi menyaksikan orang lain dibully. Kalau Anda di pihak ketiga, apa yang bisa Anda lakukan untuk menghentikan praktek itu dan juga untuk membantu orang-orang yang sedang dibully. So wherever you are, one of the three, you will get the answers tonight. Begitu ya Pak Deddy? Ya, bully ada yang verbal dan non-verbal gitu ya. Dan memang ada dua versi. Ada orang ketika dibully, dia masih tetap bisa sukses. Ada orang ketika dibully, dia malah kemudian tidak sukses. Ya. Ada beberapa tingkat kedalaman soal bully, tingkat traumatisnya. Ini nanti menentukan bully itu akan membawa dampak apa ke masa depan ya. Mari kita saksikan. Ini hati kita, jiwa kita. Bullynya mungkin nggak seberapa kecil. Dan ini kita masih bisa bergerak, masih bisa optimal mencapai kesuksesan. Pinternya nggak keganggu. Oke, mungkin interaksi sosial masih lancar. Namun ada yang sudah lumayan serius, bullynya itu sudah lumayan cukup menekan dan kayak mau tumpah gitu loh. Tapi dia tahan-tahan. Ada orang yang kalau senyum tuh kayak geter. Senyum tapi geter gitu. Di balik senyum ada luka. Nah, dia nahan-nahan. Ada orang-orang yang berusaha tersenyum karena dia ingin menampilkan yang baik. Tapi kita puji karena di balik luka dia masih ingin menampilkan bahwa dia oke gitu loh. Tapi itu kan pura-pura bahagia jadinya kan ya. Nah sekarang ada orang dibulinya sedemikian rupa, sampai-sampai jiwanya udah nggak sanggup tahan lagi. Karena yang selama ini tahan adalah logikanya, jaim nih, jangan ketahuan nih. Tapi ada level traumatis yang sangat mendalam, sampai-sampai logikanya, bentengnya udah nggak bisa tahan, sampai-sampai dia melukai orang lain. Itu ada hati kecil di sana kelihatan? Dia ngelukain hati orang lain, yang kemudian dia jadi pembuli juga. Jadi, salah satu tips yang biasa saya sering berikan kepada orang korban bully supaya dia bisa ikhlas dan move on. Saya beritahu dia begini, orang kalau sampai jadi pembuli, salah satu faktornya adalah dia dulu juga adalah korban. Dia udah nggak bisa tahan, meluap dan akhirnya dia lakukan itu pada orang lain. Hal kedua, tips kedua. Menurut teori psikologi, orang yang inferior dalam hal tertentu, punya kelemahan dalam hal tertentu, dia akan kompensasi supaya kelihatan jadi hebat dengan mengerasi orang lain. Cuman begini, saya harus sampaikan secara realistis. Trauma bully paling cepat memang menggunakan terapi, entah ke psikolog, ke konselor, atau ke terapis. Dan saya ingin memberitahu, luka sekecil apapun, suatu saat tetap akan di-rewind kembali. Jadi ada luka sekecil apapun, mulai ambil tindakan untuk diikhlaskan dari sekarang. Dan saya kasih satu rumus. Anda dibully hari ini, curhatnya harus hari ini. Jangan tunggu besok, karena kalau sudah tidur dibawa ngendap, itu tersetor ke gudang
memori jangka panjang. Dan sesekali kalau Anda ada teman datang ke Anda dan dia curhat, aku tadi dibully. Jangan sesekali berkata, kamu ngapain curhat? Percuma, kamu curhat juga nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Antara curhat dan masalah selesai itu dua hal berbeda, jangan digabung-gabung. Karena curhat itu terapi, buang sampah, katarsis ya. Nah, satu hal untuk orang tua yang mungkin nonton acara ini adalah bikin anak merasa aman di rumah, sehingga dia kalau jujur nyaman. Jadi orang tua yang pola asuhnya kalau anak jujur itu dimarahi, anak akhirnya nggak mau jujur lagi. Bisa nggak sesekali anak pas pulang ke rumah, "Mi, aku dapat nilai 5, sorry." "Kenapa dapat nilai 5? Kemarin kurang belajar, cuma 10 menit sempatnya." Waktu anak jujur walaupun pahit kenyataannya, Anda tetap bisa, "Oh oke, Mami kecewa sih, kamu kok belajarnya sedikit, tapi bahwa kamu jujur, Mami bangga sama kamu. Bangganya Mami karena kamu jujur lebih besar dibanding bahwa kamu nggak belajar kemarin." Akhirnya anak akan menjadi ketagihan untuk jujur sama orang tua. Kenapa saya ajarkan ini? Karena ini penting. Agar kapan-kapan anak kita terluka, dibully oleh siapa, kita tahu. Karena bagi saya seorang konselor, saya merasa bahwa ketika orang tua tidak tahu apa-apa lagi tentang anak, itu tragedi. Ngeri banget. Dibawa sampai tua, orang tua pun nggak tahu gitu ya. Jadi dari tayangan ini, ciptakan rasa aman di rumah, kita yang dibully, sugestikan ke dalam diri kita, dia yang menyakiti aku, dia mungkin juga adalah korban di masa lalu, dia juga pernah dibully. Dia yang membuli aku, mungkin dia sedang berusaha menutupi kelemahannya, kekurangannya dengan cara jadi kasar, jadi keras, dia mencari bahagia dengan membuat orang lain lemah. Dengan begitu lama-lama yang tadinya kita benci, takut, marah, jadi kasihan, setuju nggak? I wish you all the best, because I'm possible. Terima kasih Pak Deddy. Jadi ada dua hal menarik yang saya tangkap dari apa yang baru saja dibagikan. Yang pertama, ciptakan rasa aman. Yang kedua, jangan takut untuk dibicarakan. Jadi dibully hari ini, curhatnya juga harus hari ini. Ya, kita akan membahas lebih banyak lagi pastinya topik ini. Tapi kita akan menyaksikan lebih dahulu pendapat masyarakat tentang bullying dan juga efeknya. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Bullying ini dapat dikatakan keadaan di mana suatu kelompok yang lebih mendominasi, yaitu membuat kelompok yang lebih kecil ini dapat merasa terasingkan atau mungkin merasa keberadaannya di pojokan. Segerombolan orang atau seseorang menjatuhkan orang lain dengan kekurangannya dia itu sendiri. Bullying itu adalah suatu kegiatan yang kurang baik menurut saya. Kenapa? Karena hal tersebut bisa membunuh karakter seseorang gitu, Pak. Bully itu mungkin beberapa orang anggapnya cara bercanda, mungkin cara mengenal seseorang biar lebih dekat, cuman caranya mungkin dapat menjatuhkan dari kekurangannya. Sepengetahuan saya, yang saya lihat dari teman-teman dekat saya, orang yang dibully itu nantinya bakal jadi orang yang mungkin lebih diem dan mungkin nggak berani buat tampil di performa umum atau mungkin di halayak umum. Untuk orang yang dibully itu efeknya bisa jadi nggak percaya diri, jadi pendiam, pemurung, nggak punya teman, jadi nggak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Ya, efeknya itu sendiri seperti yang saya bilang tadi, bisa membunuh karakter seseorang karena ketika seorang sudah dicap tidak baik, mungkin itu akan terus-terusan istilahnya akan berpengaruh buruk kepada kehidupannya. Nggak ada sama sekali. Soalnya itu mematikan jati diri seseorang sih menurut aku. Iya, bisa jadi nambah motivasi buat dia karena orang yang bully kan kupas kekurangan dia, jadi mungkin dia bisa, oh kekuranganku di sini bisa diperbaikin lebih baik gitu ya. Biasanya itu jadi kayak lebih strong ya, dia malah kayak di press tuh dia akan mental lagi gitu loh, dia akan menunjukkan, justru biasanya itu adalah pancingan. Kalau kita kadang-kadang nggak di-push atau nggak dibully, kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk berpikir kreatif, berbuat sesuatu yang beda gitu loh. Ya,
Ya, menarik sekali. Begitu banyak komentar masyarakat tentang bullying dan juga efeknya. Dan lebih menarik lagi karena pembahasan malam ini kami juga telah mengundang seorang bintang tamu. Dia merupakan seorang pemuda yang dulu juga pernah dibully, tapi kemudian sekarang menjadi aktivis dan menjadi relawan yang bergerak untuk mencegah bullying. Langsung saja, inilah dia Adiat Yori Rambe dari komunitas Sudah Dong. Halo, Yori. Silakan. Yori, langsung saja saya mau tanya nih. Topik kita malam ini tegar dibully. Gimana menurut kamu? Tegar dibully pasti harus tegar ya. Dan sebagaimana Miss tahu juga kalau memang bullying ini akrab banget sama lingkungan sehari-hari. Dari kita mulai sekolah sampai akhirnya mungkin lingkungan pekerjaan, bullying ini kayak hampir selalu kita temukan gitu di lingkungan sekitar. Dan harus tetap tegar? Harus tetap tegar. Oke, kamu sendiri juga pernah mengalami? Pernah dulu mungkin sekitar umur belum 15 tahun saat masuk ke bangku kuliah. Jadi itu kerasa banget. 15 tahun saat masuk bangku kuliah? Belum 15 tahun. Belum 15 tahun udah kuliah? Pintar banget berarti ya? Tapi luar biasa. Tapi justru karena kepintaran itulah yang membuat kamu dibully? Mungkin ya, nggak tahu. Tapi emang saat itu kerasa banget teman-teman seangkatan bully hampir selalu lah tiap hari mampir ke telinga saya. Namanya bullying. Ada berbagai macam tipe bully nih. Ada verbal, tadi kan ada secara emosional, ada juga secara fisik, ada juga cyberbullying ya, lewat sosial media. Nah kalau yang kamu rasakan itu lebih ke yang mana? Kalau dulu mungkin paling terasa di saya verbal bullying. Jadi lewat kata-kata gitu kan, apalagi waktu saya sekolah itu lagi semua orang kayak melakukan itu gitu. Dan verbal bullying paling kena lah. Paling kena ya. Nanti kita akan cerita lagi. Dan yang paling penting, apa yang kamu lakukan sehingga kamu pun bisa menjadi tegar dibully. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan balik setelah yang satu ini. Tetap di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Mari kita ngobrol-ngobrol. We are not in control of this, okay? But we are always in control of this. You have the choice. Seperti tadi Yori lakukan.